Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama kami kelompok 6. Kali ini kami akan membawakan materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Saya Adinda Widiani Said selaku pembuka, dan kali ini dan setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan membawakan materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan menyimak materi kami dengan baik. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanita Deresti B akan membawakan materi tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara pada umumnya hanya membahas tentang masalah keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya di Universitas Gadjah Mada, yang telah menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu dan simposium dan sarasehan nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pengembangan nasional. Namun dalam kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitannya dengan pengembangan iptek di Indonesia. Saya atas nama Nurul Mutmainah akan menjelaskan mengenai pembahasan yang kedua, yaitu argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan teknologi di Indonesia, yaitu yang pertama, kapitalisme. Kapitalisme sebagian menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Profesor Mubiarto pada tahun 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Yang kedua yaitu globalisasi. Globalisasi menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Yang keempat, pragmatisme. Pragmatisme berorientasi pada 3 ciri. Yang pertama, keberhasilan, yang kedua, kepuasan, dan yang ketiga, hasil, yang mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, saya Wahyu Ningsi. Saya di sini akan membawakan materi tentang esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan dalam simposium dan sarasehan. Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk kerusakan di bumi. Tuntunan sikap dan kode ilmiah dan keinsinyuran seperti menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis dan taat aturan untuk meningkatkan kehormatan, reputasi,
dan kemanfaatan profesional, dan lain-lain adalah salah satu manifestasi perbuatan tersebut. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungan, bekerja sesuai kemampuannya. Hakikat kodrat manusia bersifat monopluralis, sebagaimana dikemukakan Notonegoro, yaitu terdiri atas jiwa dan raga, susunan kodratnya, makhluk individu dan sosial alfa kodrat, dan makhluk Tuhan dan otonom kedudukan kodrat, memerlukan keseimbangan agar dapat menyempurnakan kualitas kemanusiaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk itu, ilmuwan ahli teknologi Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Kerjasama yang sinergis antara individu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individu. Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Nur Makfirah dengan NIM 2006007501017. Nah, arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila keempat ini juga memberi arahan dalam manajemen keputusan baik pada tingkat nasional, regional, maupun lingkup yang lebih sempit. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang, kesejahteraan, dan lain-lain antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan, sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Selama ini, pengelolaan industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dalam arti keuntungan perusahaan, sehingga cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan. Situasi timpang ini disebabkan oleh pola kerja yang hanya mementingkan kemajuan perusahaan. Pada akhirnya, pola tersebut dapat menjadi pemicu akal protes yang justru merugikan pihak perusahaan itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Kumala Dewi. Jadi prodi-prodi yang terserap oleh pasar dunia industri yaitu
Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Oke, perkenalkan nama saya Mona Lisa. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan. Dan materi yang saya akan bawakan, pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya, kelima silah Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa teknologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Antara lain, Pancasila sebagai intellectual bastion, Pancasila sebagai a common denominator fluence, dan Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Aprilia. Proyek belajar Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang terbentuk dalam sikap indusif, toleran, dan gotong royong dalam keberagaman agama dan budaya. 2. Beberapa kasus yang terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang memperlihatkan sikap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat dalam kehidupan ilmiah. 3. Beberapa contoh tentang perumusan Pancasila sebagai karakter keilmuan Indonesia. 4. Beberapa ilustrasi tentang karakter keilmuan berdasarkan pada Pancasila. 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumar Dakbar. Di sini saya akan membacakan kesimpulan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya, harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global, harus terbuka untuk masyarakat lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptanya masyarakat yang semakin lebih adil. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Firmansyah, NIM 20 06 07 50 20 58 dari kelompok 9 jurusan administrasi bisnis kelas B. Jadi, untuk saran dari materi ini adalah yang pertama, baiknya setiap iptek yang harus dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang kedua, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Adapun yang ketiga yaitu harusnya setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya, ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu pemribumian ilmu. Itulah saran yang dapat kami sampaikan, dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.